Ulan buron seorang pria di Pekanbaru Riau yang menusuk istrinya dengan sangkur hingga luka parah dibekuk polisi. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang perempuan tewas diduga dianiaya oleh suaminya. Tersangka sempat berdalih korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Makam Melia Damayanti, seorang perempuan yang meninggal pada Senin siang, dibongkar kembali oleh anggota Polresta Pati pada Senin petang. Ekshumasi ini dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan adanya kejanggalan pada kematian ibu beranak satu warga Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Morgoyoso, Pati, Jawa Tengah. Menurut saksi, pengakuan suami korban yang menyatakan istrinya tewas karena kecelakaan sangat tidak wajar. Apalagi ketika jenazah korban dimandikan, orang tua dan warga melihat tubuh korban penuh luka lebam. Dari hasil otopsi, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sumihastri Purwanti menyebut ada beberapa luka di bagian tubuh korban yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul. Seorang jenazah yang meninggal memang jelas tidak wajar dan kita temukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh dan wajah juga kepala yang diterima si korban dalam beberapa waktu, maksudnya tidak sekali, jadi beberapa kali. Jadi murni karena kekerasan benda tumpul di tubuhnya. Menurut Kepala Desa Ngemplak, warga curiga dengan kematian korban karena selama ini korban dan tersangka sering bertengkar. Terakhir pada Minggu dini hari, tersangka marah kepada korban setelah melihat anaknya yang masih kecil tidak mengenakan popok. Tersangka kemudian mengantarkan korban dengan motor untuk membeli popok. Selama perjalanan mereka terus bertengkar hingga motor berhenti di lapangan sepak bola Dukuh Sumber Turut, Desa Sonean. Diduga di tempat ini terjadi kekerasan pada korban yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Tersangka sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Tetapi kepada keluarga dan warga, tersangka berdalih istrinya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Tersangka SP dibekuk polisi di Jalan Imam Munandar, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru pada Minggu. Menurut polisi, kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terjadi pada akhir Desember tahun lalu. Saat itu, tersangka memaksa anaknya pulang dari tempat kerja ibunya di Jalan Budi Bakti, Kecamatan Tenayan Raya. Namun anaknya menolak. Merasa curiga anaknya selalu dipaksa pulang saat korban bekerja, korban lantas menghalangi tersangka. Terjadilah pertengkaran hingga tersangka mengeluarkan sangkur dan menusuk korban berkali-kali. Tersangka dikenakan pasal 44 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi selanjutnya, aksi pencurian ponsel terjadi di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran. Informasi ini akan kami rangkum dengan CCTV yang merekam seorang pelaku curanmor yang beraksi di permukiman padat penduduk di Kramat Jati. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. CCTV di sebuah minimarket di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat merekam aksi pencurian ponsel milik karyawan minimarket Jumat malam lalu. Peristiwa ini terjadi saat toko dalam keadaan sepi. Dua karyawan sedang merapikan barang dagangan di bagian belakang. Tersangka masuk dan berpura-pura mencari barang, lalu mengambil ponsel yang sedang dicas di atas meja kasir dan kemudian kabur. Korban yang ditemui Selasa siang mengatakan belum melaporkan kasus ini ke polisi karena menunggu itikat baik tersangka. Aksi curanmor terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sawo, Blakambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin dini hari. Tersangka yang datang berjalan kaki terlebih dahulu mengawasi situasi rumah korban. Setelah itu ia merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T. Lalu tersangka membawa motor korban tanpa diketahui. Saat kejadian, korban dan warga setempat tengah tidur. Menurut korban, ciri-ciri pelaku serupa dengan pria yang sebelumnya pernah datang menanyakan alamat. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.